Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, tentunya pandemi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, salah satunya adalah pada sektor UMKM. Sebanyak 30% sektor UMKM di Indonesia menjadi terganggu akibat pandemi ini. Dan meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan di masa pandemi, namun tidak sepenuhnya kebijakan ini dapat menolong UMKM untuk bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru. Tetapi juga diperlukan adanya suatu perubahan dalam manajemen keuangan dan strategi pemasaran yang baik. Maka dari itu, kami hadir di sini untuk memberikan solusi kepada pelaku UMKM mengenai bagaimana mengoptimalkan manajemen keuangan dan digitalisasi pemasaran dalam menyambut masa adaptasi kebiasaan baru melalui sebuah program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Persiapan Pembatasan Aktivitas Ekonomi Secara Langsung melalui Digitalisasi Pemasaran dan Optimalisasi Manajemen Keuangan pada Sektor UMKM di Desa Sangsit. Perkenalkan, Niko Manggedewi Rayasa sebagai Ketua Tim, saya Gusti Ayunila Sucianiani sebagai anggota 1 dan rekan saya, Niputu Tami Ciptawardi sebagai anggota 2, Lu Eni Septiani sebagai anggota 3, dan Lu Putu Sumiantari sebagai anggota 4. Dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi secara langsung atau less contact ekonomi mengharuskan pelaku UMKM untuk mengubah strategi usahanya dari yang sebelumnya menggunakan sistem door-to-door dan beralih ke pemasaran digital. Namun realitanya, dari kurang lebih 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya sebanyak 13% UMKM yang telah mengenalkan usahanya dengan platform digital. Sedangkan di masa pandemi, terjadi peningkatan penjualan melalui e-commerce hingga 26%. Ini merupakan suatu peluang yang sangat bagus untuk dimanfaatkan guna mewujudkan UMKM Go Digital. Sehingga dengan adanya perubahan dalam manajemen keuangan dan digitalisasi pemasaran, maka dinilai dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk kedepannya. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen keuangan dan strategi pemasaran digital bagi pelaku UMKM. Dan luaran yang diharapkan melalui program ini adalah dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan manajemen keuangan, serta mengenalkan teknologi digital untuk pemasaran usaha mereka, sehingga mereka dapat mengoptimalkan kinerja dari usaha tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait gambaran umum masyarakat sasaran. Dilansir dari Bali Pos tahun 2020, berdasarkan data Koperasi UMKM Provinsi Bali, tercatat sebanyak 326.000 UMKM di Bali. Di Kabupaten Buleleng sebanyak 34.553 usaha dan lebih dari 1.400 UMKM terdapat di Desa Sangsit. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan Desa Sangsit itu sendiri dan diperlukan adanya pengembangan agar UMKM dapat eksis dan mengikuti tren anak muda saat ini. Lokasi UMKM sangatlah strategis, di mana dekat dengan Jalan Raya Sangsit Singaraja dan memiliki penduduk yang cukup tinggi. Salah satu jenis UMKM yang ada di Desa Sangsit yaitu jenis usaha dagang yang bernama Toko Julungwangi. Toko tersebut menjual perlengkapan upacara adat seperti kain, tedung, dulang, pelangkiran, dupa, dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana dan prasarana upacara bagi umat agama Hindu. Toko tersebut menjual produk-produk yang mencerminkan ciri khas dari toko itu sendiri. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, UMKM di Desa Sangsit masih belum mampu berinteraksi secara online terkait aktivitas pemasaran akibat ketidakpahaman pelaku usaha akan teknologi digital yang efektif digunakan saat pandemi COVID-19 untuk menciptakan less kontak ekonomi. Akibat dari adanya COVID-19, produktivitas UMKM Desa Sangsit mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini menyulitkan bagi UMKM di Desa Sangsit terkait daya beli masyarakat yang berkurang dan berdampak pada pendapatan UMKM di Desa Sangsit. Oleh karena itu, diperlukan adanya teknologi informasi untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai metode pelaksanaan kegiatan. Adapun metode pengembangan pelatihan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis. Berikut adalah gambaran flow map kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan dan mencari UMKM yang akan diberikan pelatihan. Yang kedua yaitu mendata jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM untuk memudahkan dalam penyampaian materi. Yang ketiga yaitu izin pelaksanaan kegiatan kepada UMKM. Yang keempat yaitu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang kelima yaitu menyusun materi penguatan UMKM. Yang keenam yaitu sosialisasi program kepada pelaku UMKM.
Yang ketujuh yaitu pelaksanaan program pelatihan manajemen keuangan dan juga pemasaran digital. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan pengontrolan. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk gambaran tata pelaksana program yang akan dilaksanakan, tahap pertama adalah meminta izin kepada pelaku UMKM untuk melaksanakan kegiatan. Tahap kedua yaitu sosialisasi kegiatan kepada pelaku UMKM. Tahap ketiga yaitu menyusun materi pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital. Tahap keempat yaitu menyiapkan segala bentuk perlengkapan yang dibutuhkan saat kegiatan berlangsung. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari pelatihan manajemen keuangan, dilanjutkan dengan pelatihan pemasaran digital atau digital marketing pada sektor UMKM. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan akan berlangsung selama 5 bulan, di mana pada bulan pertama akan dilaksanakan persiapan izin dan juga materi yang akan disampaikan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Pada bulan keempat akan dilaksanakan peninjauan kembali atau controlling, serta pada bulan kelima akan dilaksanakan evaluasi. Kegiatan akan berlangsung secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media diskusi dan penyampaian materi, dan menggunakan aplikasi Google Meet sebagai sharing informasi. Namun pada kegiatan pengontrolan akan dilaksanakan secara langsung atau offline dengan mendatangi toko dan memastikan materi yang diberikan sudah diaplikasikan dengan baik. Adapun pokok materi yang akan kami sampaikan pada pelatihan ini meliputi pelatihan pengelolaan manajemen keuangan UMKM dengan menggunakan aplikasi Bukukas, dan edukasi dan pelatihan teknologi pemasaran digital yang merujuk pada e-commerce. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pengelolaan keuangan dan pemasaran digital. Pengelolaan keuangan merupakan suatu cara atau proses untuk mengatur keuangan suatu organisasi, baik dari sisi pencarian dana, pengalokasian dana, dan pembagian keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk mengelola sumber dana sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, melihat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan dampak dari penyebaran COVID-19, menyebabkan pemerintah menganjurkan pelaku UMKM untuk melakukan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi atau secara online. Oleh karena itu, kami memberikan solusi kepada pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Bukukas. Aplikasi Bukukas merupakan aplikasi pengelolaan keuangan yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store. Aplikasi Bukukas berfungsi untuk memonitoring penjualan, keuntungan dan kredit, laporan keuangan, serta mengetahui keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Adapun fitur dari aplikasi ini, yang pertama itu fitur transaksi, yang kedua fitur laporan keuangan, yang ketiga fitur catatan, yang keempat fitur hutang piutang, yang kelima fitur kartu nama digital, dan yang terakhir yaitu fitur multibook. Selanjutnya yaitu pemasaran digital. E-commerce merupakan suatu kegiatan usaha yang menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat sasaran dalam bentuk aktivitas transaksi elektronik. Adapun tujuan dari e-commerce ini adalah untuk meningkatkan hasil dari sebuah produk, menjangkau pangsa pasar yang lebih luas dengan penjualan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing dari produk secara global. Adapun edukasi dan pelatihan yang akan kami berikan, yang pertama yaitu edukasi strategi bisnis dan pemasaran digital yang berbasis teknologi informasi melalui internet. Yang kedua yaitu edukasi dan pelatihan untuk mengidentifikasi profil UMKM dan produk unggulannya. Yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan untuk mendesain produk yang lebih menarik, kemudian memasarkannya di media sosial. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai rekapitulasi anggaran biaya. Adapun jenis pengeluarannya yakni yang pertama bahan habis pakai dengan anggaran 8.157.000 yang meliputi kuota internet dikarenakan kegiatan kami akan dilaksanakan secara online. Kemudian biaya perjalanan kami anggarkan sebesar 500.000 dan biaya lain-lain sebesar 1.400.000. Sehingga total anggaran biaya yang kami usulkan dalam PKM ini sebesar 10.057.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dapat dilihat di slide, yang dimana kegiatan akan kami laksanakan selama 5 bulan, yang meliputi penetapan daerah sasaran, sampai dengan rencana atau jadwal pelaksanaan kegiatan sudah kami laksanakan. Selanjutnya, pada saat memulai kegiatan, kami akan mulai dari kegiatan yang kelima, yakni menyusun materi pelatihan, sampai dengan membuat laporan akhir. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.